Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, video kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan bermacam-macam sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang kedua, melakukan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Oke, kita bahas yang pertama dulu, sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan semua bahan yang berasal dari alam atau segala sesuatu yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Kalian bisa lihat gambar yang Bapak tayangkan? Di sini kalian bisa lihat apa aja? Betul. Yang pertama ada hewan, yang kedua ada tanaman atau tumbuhan, yang ketiga ada air, yang keempat ada tanah, dan yang kelima ada udara. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat berkembang biak atau dibudidayakan. Air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air di bumi akan selalu ada karena mengalami pembaruan melalui daur air atau siklus air. Air yang ada di permukaan bumi akan menguap, membentuk awan, lalu turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Nah, tadi merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita ulangi ya. Yang pertama itu apa? Hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Kita lanjut ke sumber daya berikutnya. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya yang pertama itu bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis batuan, dan logam. Nah, kalian bisa lihat juga ya, contohnya di layar kalian. Di sini ada intan, kaolin, timah putih, emas, batu bara, dan minyak bumi. Itulah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya kita ke pemanfaatan sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, air. Manusia memanfaatkan air untuk minum, mandi, mengairi sawah, dan lain sebagainya. Lalu ada yang lain yaitu udara. Untuk bernafas, serta tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Manusia juga memanfaatkan logam untuk membuat peralatan sehari-hari. Misalnya pisau, panci, paku, dan peralatan lainnya. Selanjutnya hewan. Hewan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan untuk membuat pakaian, misalnya kepompong ulat sutra. Terus yang selanjutnya dimanfaatkan tenaganya. Contohnya untuk membajak sawah atau untuk transportasi seperti kuda. Yang terakhir, tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia, diantaranya
Batang pohon dijadikan bahan untuk membuat perabotan rumah tangga, kertas, dan bahan bangunan. Yang kedua, getah karet dijadikan bahan baku pembuatan ban. Yang ketiga, buah, daun, dan umbi dijadikan sumber makanan. Yang keempat, serat kapas dijadikan bahan pembuatan pakaian. Dan yang kelima, bahan obat-obatan dan bumbu masakan, misalnya kunyit, jahe, ketumbar, lada, dan pala. Nah, itulah pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Banyak sekali bukan? Bukan satu atau dua yang dimanfaatkan ya, tapi semuanya dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah pembahasan video kali ini tentang jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sekarang, kalian ada tugas dari Bapak dan Ibu Guru. Kalian kerjakan kuis halaman 133, nomor 1 dan nomor 2. Kalian kerjakan di buku tulis. Setelah selesai, kalian fotokan dan kirim ke WA Bapak dan Ibu Guru. Pembahasan kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.